Anak ini, melihat Qin Yichan dengan kulit canggung, wajah Gelao tidak bisa menahan senyum tipis. Di hadapan putrinya, pemuda yang berdiri di puncak benua 10.000 etnis itu masih tidak bisa menahan cinta ayahnya pada akhirnya. Dan Ratu Elf dan yang lainnya di samping juga tersenyum. Pada saat yang singkat ini, tidak ada yang berbicara, seolah-olah mereka takut merusak pemandangan damai ini. Pada saat ini, Qin Yichan tidak berada di atas keagungan pemilik rumah ras manusia, dan matanya penuh dengan genit manja. Di satu sisi, Lulinghan memancarkan cinta keibuan yang tak terkatakan. Jika Anda dilihat oleh orang biasa, Anda mungkin terkejut, tetapi di depan Xiao Linger, ini terlihat sangat alami. Gadis kecil, ini sangat besar. Qin Yichan menggosok kepala Xiao Linger untuk memanjakan, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Hari ini, Xiao Linger telah menjadi gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Tetapi usia ini hanya dapat dianggap sebagai gadis yang ada di antara para elf. Saat dia merindukan satu sama lain, Qin Yichan merasakan keterkejutan di hatinya. Dia merasa bahwa nafas Xiao Linger telah banyak berubah, tetapi dia tidak melihatnya selama lebih dari setahun. Yang terakhir di dalam tubuh itu seperti yang besar. Kumpulan energi secara umum adalah tingkat energi yang luar biasa yang bahkan Qin Yichan, yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas terakhir dari alam surga, tidak berani meremehkan. Dari mana energi ini berasal? Alis Qin Yichan sedikit mengernyit, matanya diam-diam melihat kemana Raja Istana berada. Awalnya, dia membawa Xiao Linger ke hutan peri untuk menghilangkan energinya di dalam tubuh. Di kemudian hari, dia juga membuktikan bahwa dia membawa Xiao Linger ke tempat yang tepat. Namun, Qin Yichan tidak bisa memikirkan berapa lama dia meninggalkan 10.000 benua. Little Linger memiliki energi yang menakutkan lebih dari bahaya tersembunyi di masa lalu. Patriark Qin tidak perlu khawatir, itu adalah hadiah dari leluhur. Ai Yi rupanya menyadari keraguan Qin Yichan dan segera membunyikan transmisi. Pohon kehidupan. Mendengar ini, Qin Yichan membeku sesaat. Baru kemudian dia merasa bahwa energi Xiao Linger di dalam tubuhnya persis sama dengan pohon kehidupan. Mengapa putriku ada hubungannya dengan spirit Rache? Dengan pemikiran ini, Qin Yichan tidak bisa menahan senyum pahit. Kelahiran Xiao Linger berawal dari fakta bahwa dia dan Lulinghan berada di sebuah istana kuno. Dia juga tahu bahwa istana kuno itu sangat kecil. Sekarang tampaknya istana aslinya jauh dari istana dewa kuno. Kemungkinan besar terkait dengan ras roh. Sekarang saya pikir bayangan ilusi dari binatang purba itu tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan unicorn. Namun, Qin Yichan juga merasa bahwa Raja Istana tidak memiliki niat jahat untuk roh kecil yang disebut peri malam. Dan bahkan karena gelar ini, bahkan Ratu Elf sangat menghormati roh kecil itu. Rasa hormat ini tidak hanya dari permukaan, tetapi dari hati. Seolah-olah para Royal Elf sama seperti para Night Elf. Mencicit, ketika Qin Yichan merasa tidak berdaya, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Dan kemudian hanya siluet kecil yang keluar dari kedalaman istana. Hui kecil. Ketika saya melihat siluet ini, ekspresi terkejut muncul di mata Qin Yichan, dan kemudian telapak tangannya dibiarkan kosong dan membiarkan siluet itu jatuh. Siluet kecil ini adalah binatang kecil yang dikendarai Qin Yichan dari meteorit langit. Namun, binatang kecil ini jauh dari apa yang baru saja keluar dari kuali purba. Meski ukurannya masih belum kecil namun, di tubuhnya, sisiknya tajam, dan benda mirip tanduk rusa di kepalanya bahkan lebih terlihat. Jadi sepertinya ada paksaan yang sangat kuat. Dengan baik. Orang ini sudah tidur begitu lama. Mengapa ayah bangun lebih cepat daripada dia datang? Sebelum binatang kecil dan Qin Yichan bertahan, sebuah tangan kecil telah mengambilnya. Dan wajah Xiao Linger penuh dengan keengganan. Ketika Qin Yichan meninggalkan benua 10.000 negara, dia khawatir dia tidak akan bisa berdiri. Bahkan binatang buas yang sedang tidur ditempatkan di sebelah Xiao Linger. Dan dia ingin menggunakan ini untuk menghibur penyakit cinta putrinya. Namun, Qin Yichan juga tidak menyangka, binatang kecil ini telah tertidur, dan dia tidak bangun sampai dia kembali. Bagaimana makhluk kecil ini bisa tidur? Melihat binatang yang dilemparkan oleh Xiao Linger, Qin Yichan mengabaikan tatapannya yang penuh bantuan, dan mencibir dengan menyalahkan. Saya awalnya meninggalkan Anda di sebelah Xiao Linger, hanya untuk membiarkan Anda menemaninya. Siapa yang tahu bahwa pria ini telah tidur begitu lama, Xiao Linger mau tidak mau membuangnya. Sejak Gelao membawa Xiao Linger kembali ke hutan peri, orang ini telah tidur di pohon kehidupan, dan bahkan Gelao tidak dapat menariknya. Selain itu, Lulinghan juga berkata sambil tersenyum. Dia berada di benua 10.000. Meskipun dia belum datang ke Fairy Mori, tetapi setiap bulan akan ada utusan di Spirit Rache Keset. Tian City, memberitahunya tentang beberapa roh kecil. Terakhir kali dia adalah Spirit Saintes Avril datang sendiri secara tidak sengaja menyebutkan masalah binatang kecil itu. Pohon kehidupan, anak kecil ini tahu barangnya. Mendengar ini, mata Qin Yichan menyipit sejenak, dan hatinya diam-diam menghela nafas. Pohon kehidupan adalah akar dari para elf. Energi pohon kehidupan ada di benua 10.000 negara, dan bahkan di benua itu.
Itu akan membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya cemburu. Tidak menyangka binatang kecil ini akan pergi sendiri. Saya bisa berkultivasi di Tree of Life selama beberapa tahun. Bos, selamatkan aku. Saat Qin Yichan melihat perubahan pada binatang itu, suara yang sedikit lembut tiba-tiba terdengar. Siapa yang berbicara? Mendengar suara ini, Xiao Linger sedikit membeku, memegang ekor binatang itu, dan melihat ke empat tempat. Melihat wajah mengerikan yang penuh dengan rasa sakit manusia, Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Roh kecil, apa yang baru saja kamu katakan adalah benda yang ada di tanganmu. Qin Yichan juga terkejut bahwa binatang kecil itu bisa mengucapkan kata-kata manusia. Tetapi bocah kecil ini bisa berkomunikasi dengannya sejak lama. Mungkin selama tidur nyenyak saat ini, itu telah membaik, jadi mungkinkah demikian? Xiao Linger sedikit membeku, tapi dia sama sekali tidak takut. Dengan gerakan pergelangan tangannya, tubuh binatang itu langsung terlempar 180 derajat, berbaring di tangannya. Kemudian, kedua mata itu saling memandang, tetapi mata Xiao Linger penuh dengan rasa ingin tahu. Tetapi binatang kecil itu penuh dengan keluhan. Hui kecil, apakah kamu benar-benar berbicara? Tangan kecil Xiao Linger menyodok mulut binatang itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam hal ini, binatang kecil itu tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedikit marah. Dia hanya menoleh. Ayah, apakah dia marah? Melihat ini, mata Xiao Linger tidak bisa menahan melotot sedikit lebih besar. HMPH, tahukah kamu bahwa kecerobohanmu membuatku marah? Jika bukan demi bos, beri kamu kesempatan, datang dan bujuk aku. Binatang itu tidak berbalik, diam-diam berkata dengan mencibir di dalam hatinya.